Jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di App Store dan Play Store dan ikuti terus perkembangan ekonomi bisnis terkini hanya di CNBC Indonesia Beyond Business. Jadi memang kami menilai risiko gagal bayar untuk surat utang korporasi masih tinggi di tahun 2021 ini, sama seperti tahun 2020 lalu, karena memang kondisi pandemi ini masih berkepanjangan dan ini sudah berjalan cukup lama, sudah 1 tahun lebih, dan menyebabkan emiten mengalami penurunan pendapatan dan arus kas operasional yang salah satunya digunakan untuk memenuhi kewajiban keuangan yang jatuh tempo. Khususnya emiten-emiten atau perusahaan yang bergerak di sektor industri yang terdampak signifikan oleh pandemi ini. Dan kami menilai walaupun ada opsi refinancing, namun dengan kondisi yang penuh ketidakpastian ini, resiko refinancing atau berhasil tidaknya melakukan refinancing juga meningkat di tahun 2021 ini. Dan di sisi lain, emiten juga bisa melakukan berbagai upaya untuk mengatasi risiko gagal bayar tersebut. Ini tercermin dari beberapa aksi korporasi yang dilakukan emiten di tahun 2020, di mana ada beberapa emiten yang melakukan restrukturisasi sebelum kewajibannya jatuh tempo, atau ada juga memang yang mengalami mispayment atau ketidakmampuan bayar, dan kemudian dilanjutkan dengan negosiasi dengan investor dan kreditor untuk melakukan restrukturisasi. Ada sejumlah ketakutan atau Demikian. tidak nih terkait mengenai investor sendiri begitu ya atau kreditur begitu ya untuk melakukan refinancing di tengah kondisi yang seperti ini kan karena kalau dilihat dari sisi bisnis yang mungkin belum kembali pulih secara signifikan begitu. Seperti apa nih Pak Hendro gambarannya? Betul Bu, jadi memang kami melihat investor maupun kreditor masih melanjutkan kebijakan yang sangat selektif untuk memberikan pendanaan baru, misalnya dengan memberikan refinancing kepada surat utang yang jatuh tempo, dan investor atau kreditor tersebut cenderung sangat selektif kepada perusahaan-perusahaan atau emiten yang memiliki reputasi yang baik dan juga secara kinerja bisnis atau industrinya memang dianggap tidak terlalu terpengaruh secara negatif oleh pandemi COVID-19 ini. Demikian Jauh Bu lebih Maria. selektif begitu ya? Jauh lebih selektif berarti ya Betul. sejauh ini ya dilihat dari kondisi seperti ini. Nah, so far sejauh ini kalau kita lihat kan ada beberapa perusahaan yang memang sudah, diturunkan bahkan peringkatnya juga oleh Pevindo ya. Catatlah seperti Tridomain ini gagal bayar, menurunkan Betul. peringkatnya juga dari A- pada Februari ini menjadi triple C di April. Ini kalau dilihat dari secara keseluruhan mungkin beberapa perusahaan yang memang mengalami kondisi gagal bayar, ini evaluasi pemeringkatan dari surat utangnya sendiri seperti apa nih Pak Hendro? Baik Bu Maria. Jadi memang Pevindo selalu melakukan evaluasi pemeringkatan terhadap surat utang secara berkala, baik sifatnya tahunan pada saat perpanjangan periode peringkat, secara kuartalan berdasarkan laporan keuangan 3 bulanan, dan juga menjelang jadwal pelunasan surat utang. Mungkin tadi Ibu sempat singgung mengenai Tridomain, dapat kami sampaikan bahwa pada saat pemantauan untuk kesiapan surat utang jatuh tempo di bulan Februari, Tridomain telah menyatakan kesanggupannya untuk melunasi MTN yang jatuh tempo tersebut menggunakan dana yang rencananya berasal dari penerbitan surat utang baru. Selain itu juga mereka menyatakan masih memiliki fasilitas pendanaan dari pemegang saham yang dapat digunakan. Dan dari sisi fundamental perusahaan, kami juga menilai sebenarnya walaupun mengalami penurunan, tapi relatif terjaga karena beberapa rasio keuangan mengalami penurunan, tapi tidak terlalu buruk sifatnya dibandingkan sektor-sektor lain. Dan secara bisnis kami juga menilai Tridomain masih memiliki pangsa pasar yang cukup kuat dan basis nasabah yang terdiversifikasi. Dari informasi-informasi tersebut memang menurut kami bisa memitigasi risiko likuiditas Tridomain yang memang dalam pandangan kami sangat menggantungkan pada pendanaan eksternal untuk memenuhi kewajiban MTN tersebut. Namun dalam prosesnya penerbitan obligasi dan fasilitas pendanaan dari pemegang saham memang tidak dapat direalisasikan,
sehingga menyebabkan perusahaan tidak mampu melakukan pelunasan atas pokok MTN yang jatuh tempo. Dan saat ini perusahaan sedang mengupayakan restrukturisasi atas seluruh kewajiban keuangannya. Demikian Bu Maria.